Maka ketika ada orang yang baper, ketika ada orang yang merasa tersinggung, berarti dirinya menunjukkan al-fakhru bil ahsab wa ta'anu bil ansab. Dia selalu membanggakan dirinya, membanggakan nasab-nasabnya, dan menghinakan nasab orang lain. Betul tidak? Betul. Saya tanya, di Indonesia yang suka membanggakan nasab siapa? Ayo jawab, siapa? Kata Ali Zainal Abidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga itu bukan untuk dunia Nabi, tapi untuk orang-orang yang taat kepada Allah, sekalipun itu adalah budak. Ketika kita bacakan yang berkaitan dengan yatafakhru bil ansab, dikiranya provokasi. Karena memang orang sudah terlalu banyak yang mengatakan provokasi, ya sekalian saja kita provokasi. Gitu ya? Begitu. Monggo yang di rumah bisa buka, ini saya tafsir ya. Saya ini dulu pernah diajarkan tafsir pertama kali oleh Abu Yamamah Ghufran, itu tafsir ini. Tafsir Ruhul Bayan yang banyaknya 11 jilid. Itu sampai dilemparkan ke kepala saya tuh. Dari lantai 4 itu dilemparkan, waduh kata saya itu. Suruh baca gak bisa. Tapi dilalahnya waktu itu Gus Ali, itu wallahi asli. Abah itu ketika nempeleng saya pertama kali saya bisa baca. Beberapa menit bisa baca. Udah lama akhirnya gak bisa baca lagi. Nah, itu mungkin min karomatihi ya. Wallahu a'lam bishawab kalau hal itu ya. Begini, saya ingin menyampaikan mengenai berkaitan dengan polemik nasab. Sebenarnya kalau orang cerdas, kita memberikan narasi, kita memberikan edukasi tentang nasab ini bukan hanya untuk Ba'alawi. Pahami dulu. Mau itu Kiai, mau itu Habib, mau itu Aang, Tubagus, Lorera, Sayyid, Lora, siapa sajalah. Kalau dia ini hanya mengandalkan bisolahi abaihim, kemudian dia al-fakhru bil ahsab wa ta'anu bil ansab, berarti jahiliyah. Sementara jahiliyah ini sudah dimusnahkan oleh Kanjeng Nabi dengan sedemikian rupa. Nah, antum-antum, ente-ente, kita-kita ini kalau dikatakan jahiliyah, kira-kira tinggal kita baca, pernah nggak kita membanggakan nasab kita dan kemudian menghinakan nasab orang lain? Maka ketika ada orang yang baper, ketika ada orang yang merasa tersinggung, berarti dirinya menunjukkan al-fakhru bil ahsab wa ta'anu bil ansab. Dia selalu membanggakan dirinya, membanggakan nasab-nasabnya, dan menghinakan nasab orang lain. Betul tidak? Betul. Begitu. Ini akan ditempeleng. Mau itu duriyahnya Habaib, duriyahnya Wali Songo, ini akan ditempeleng oleh salah satu putra dari Sayyidina Husain. Saya barusan sudah mutolaah. Bagaimana ditempelengnya? Isin saja nih. Kalau kita membanggakan nasab, apalagi mengatakan di dalam darah saya, tubuh saya ini mengalir darahnya Kanjeng Nabi, malu. Karena cicitnya Kanjeng Nabi, Ali Zainal Abidin, nanti beliau menjelaskan. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa semua duriyah Nabi ini dijamin masuk surga, pret itu, bohong. Begini, ketika ada orang yang mengatakan unik sebagai provokasi, sekalian saya provokasi umat Islam biar sadar. Sekalian, karena mereka mengatakan begitu. Kita selalu dianggap sebagai provokasi, sementara ini adalah edukasi yang dicatat oleh para ulama. Dan ini nanti yang akan membela kita bukan mereka, langsung Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abdul Thalib sampai Rasulullah, beliau yang membela. Maka kita jangan takut, kita punya pembelaan langsung dari Ahlul Bait yang murni, yang asli, bukan. Ayat 101, 102, 103 saya bacakan dulu artinya sebelum dalam tafsirnya. Jadi manusia itu ketika nanti dibangkitkan di alam kubur, ditiupkan trompetnya oleh malaikat Israfil, fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Pernasaban, pertalian saudara, mau itu dengan musaharah, akan terputus. Kemudian satu sama lainnya tidak ada yang kenal, tidak ada yang saling bertanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau dia itu amalnya baik, timbangannya bagus berat, berarti dia beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun.
Sebaliknya kalau amal perbuatannya dia ringan, artinya tidak ada amal kebaikan, maka dia menjadi orang yang rugi dengan sebab dirinya dan dia layak masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bahas mengenai fala ansaba bainahum. Dalam tafsirnya begini. Wa qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Nih Imam Tirmidzi beliau berkata qaddasa sirah. Al-ansabu kulluha munqati'atun illa man kanat nisbatuhu sahihatan fi ubudiyati rabbih. Kata beliau Imam Tirmidzi, semua nasab itu nanti di akhirat akan terputus kecuali nasabnya ini yang sahih, yang ditinjau diukur dari ibadahnya kepada Allah, ubudiyahnya. Kemudian fa inna tilka nisbatal la tanqati'u abadan wa tilka nisbatal mutafakhkharu biha la nisbatal ajnas minal aba'i wal ummahati wal aulad. Nah, kalau kita paham ini, maka barang tentu nasab-nasab yang kita banggakan, mau itu ke bapaknya, ke ibunya, gak ada manfaatnya di akhirat. Makanya gak usah banggain nasab. Saya tanya, di Indonesia yang suka membanggakan nasab siapa? Ayo jawab, siapa? Dan itu nggak bisa dipungkiri. Di mana-mana yang selalu gue, saya. Bahkan ada salah satu oknum juga mengatakan, ente kalau sampai menghina si Habib A, haram tuh kamu surga. Ada yang begitu. Emang dia Allah? Betul. Nih, saya lanjutkan. Yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Fa'idan huwa Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib fawada'tu ra'sahu fi hijri wa bakaitu li bukaihi bukaan syadidan syafaqatan alaihi faqatara min dumu'i ala wajhihi fa afaqa min ghasyiyatihi wa fataha ainuhu. Ini cerita, ada salah satu orang yang bernama Asmu'i. Namanya Asmu'i ini, beliau ini buta. Ini cerita. Ketika buta, beliau datanglah kepada Zainal Abidin, cicit Rasulullah, ya. Setelah itu, setelah beliau datang, kemudian kepalanya Asmu ini ditaruh di pangkuannya Zainal Abidin, ditaruh. Pada waktu itu, kata Sayyidina Zainal Abidin begini, wa bagaitu li bukaihi bukaan syadidan. Jadi beliau itu menangis. Ketika kepalanya Asmu ini yang buta ditaruh di pangkuannya, beliau menangis. Setelah menangis itu sampai tetesan air matanya mengenai wajah Asmu'i, delalahnya itu karomah. Ketika tetesan air matanya Zainal Abidin yang mengenai kepada wajah Asmu'i, itu biidnillah Allah membukakan matanya dan kemudian sembuh dari butanya. Lalu setelah itu ditanya, kamu siapa namanya? Faqala ana al Asmu'i ya sayyidi, saya Asmu'i. Kemudian Asmu'i berkata, ma hadzal buka wa ma hadzal jaza wa anta min ahli baitin nubuwah wa ma'danir risalah alaihi sallallahu yaqulu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ditanya oleh Asmu'i, loh jenengan ini kan cicitnya Kanjeng Nabi, kenapa menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Harusnya kalau cicit Kanjeng Nabi kan durian Nabi, termasuk ahlul bait. Allah kan sudah menjamin dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya Allah akan menghilangkan semua dosa-dosanya ahlul bait dengan sesuci-sucinya, kan begitu. Itu kata Asmu'i bertanya kepada Zainal Abidin. Lalu bagaimana jawabannya Zainal Abidin, seorang cicitnya Rasulullah? Fastawa jalisan. Ketika awalnya kepalanya di pangkuannya Zainal Abidin, akhirnya didudukan serata. Asmu'i itu ibarat begini, jadi serata duduk dan diajak ngobrol oleh Zainal Abidin. Begini katanya, wa qala ya Asmu'i hayhat. Hayhata isim fi'il yang artinya adalah ba'ud. Jauh Asmu'i, walaupun saya ini cicitnya Rasulullah masih jauh kalau disucikan supaya dapat surga Allah itu. Gak ada jaminan. Ini kalau orang ngerti ilmu nahu, hayhat inilah isim fi'il, maknanya adalah ba'id, artinya belum tentu Asmu'i. Begitu yang disampaikan. Kenapa? Innallaha ta'ala khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana abadan habasyian. Kata
Ali Zainal Abidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu bukan untuk duniah Nabi, tapi untuk orang-orang yang taat kepada Allah, sekalipun itu adalah budak. Nanti takutnya dikiranya terjemah, baca lagi sama jenengan nih. Ya. Ini jawaban beliau. Asmu'i nangis. Dia nangis mendengar keterangan cicit Rasulullah mengatakan begitu. Innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana 'abidan habasyan. Sesungguhnya Allah menciptakan surga bukan hanya untuk cucu Muhammad. Bukan khusus takhusus buat duriyah Nabi, bukan. Tapi liman ata'ahu, bagi orang yang taat kepada Allah sekalipun dia itu adalah budak Habasyah. Nangis Asmu'i, fabaka, bukaan syadidan. Kok begini ya? Itu akhlakul karimah cicit Rasulullah, nggak seperti anda yang sombong, yang seakan-akan surga itu milik anda sendiri. Kemudian beliau melanjutkan, wa khalaqan nar liman asahu wa in kana mulkan qurasyian. Nah, ini keras nih kepada keturunan Nabi. Kata Ali Zainal Abidin gimana? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu bukan untuk orang yang bukan duriyah Nabi saja, tapi bagi siapa yang berbuat dosa kepada Allah sekalipun dia keturunan Bani Quraisy, kata Ali Zainal Abidin. Makanya gak pantas kalau kita membangga-banggakan. Gak ada thariqah yang paling mulia kecuali thariqah Alawiyyin. Gak ada nasab yang paling mulia kecuali nasabnya Bani Alawi. Atau mungkin Wali Songo. Gak ada. Ali Zainal Abidin saja yang menjadi cucu beliau menangis begitu. Asmu'i menangis, Masya Allah, ini akhlak baginda Rasulullah sampai kepada cicitnya. Enggak tuh mengaku-ngaku. Ya, ini yang disampaikan di dalam kitab Tafsirul Bayan. Dan kemudian beliau membacakan ayat. Setelah beliau memberi penjelasan kepada Asmu'i, Ali Zainal Abidin membacakan ayat, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzil la yatasaalun. Ayat yang tadi. Bukankah kamu tahu Asmu'i? Firman Allah yang mengatakan ketika manusia dibangkitkan dari kubur dan ditiupkan sangkakala tersebut, maka pertalian saudara itu putus dan tidak ada yang kenal satu sama lain melainkan orang-orang yang mukmin yang ahli ibadah. Tuh, kira-kira kalau kita sudah mendengar dari keterangan Ali Zainal Abidin, pantas gak kita membanggakan nasab? Orang dia cicit kok. Rasulullah punya putri namanya Fatimah, nikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, punya anak Hasan Husain. Dari Husain punya anak lagi Ali Zainal Abidin, berarti cicit. Hitungannya dekat secara nasab. Beliau saja tidak mengatakan saya ini bukan ahlul bait, bukan. Lupa. Ini orang mengatakan yang jauh kurunnya 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu mengatakan ahlul bait yang pasti masuk double namanya. Oh. Enggak, ini kan memang apa namanya, orang kan nganggapnya kita provokasi, tidak. Karena begini, mas-mas yang belum paham, kita ini diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufran itu betul-betul hati-hati, ihtiyat dalam ilmu itu. Bukan hanya sekedar cuap-cuap bahasa Abu Yamamah Ghufran, tapi kita memahami betul. Karena itu yang paling dihindari. Sekarang satu lagi saya tambahkan, diambil dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Oke lah, kita gak ada urusan ketika orang mau intisab nasabnya sampai kepada baginda Rasul ataupun tidak. Tapi yang menjadi ukuran orang itu nanti mendapatkan surganya Allah itu bukan dari martabat dunianya. Kita lihat yang pernah disampaikan oleh Imam Ghazali, kulun nasi halkah, kan begitu. Bahwa semua manusia ini akan binasa, akan rusak. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halkah illal muallimun. Orang yang berilmu saja rusak kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Wal muallimuna halkah illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu aja akan rusak kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatrin azim. Bahkan orang yang ikhlas dan beramal saja dia masih ada ancaman yang besar. Artinya di sini kita nggak ada yang harus kita banggakan. Orang yang berilmu ya jangan membanggakan ilmunya. Orang yang sudah merasa beramal jangan mengambahkan seakan-akan sudah bisa mengamalkannya. Orang yang kita seakan-akan ikhlas maka jangan merasa kita orang yang paling ikhlas. Karena masing-masingnya ada khotrin azim di sini. Makanya pantas kalau Ali Zainal Abidin mengatakan demikian. Asmu'i itu langsung
nangis mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh cicit baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahih keterangan ini.